Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita para umatnya yang akan mendapatkan tiket syafaat yang akan beliau berikan kepada kita nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Muallimin Full Day kelas 7 Nu'man Sulaiman, kelas 7 Haji Nu'man Sulaiman, kelas 7 Haji Kasim Inas, kelas 7 Haji Tengku Tabroni, dan kelas 7 Haji Makmur Aziz. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Tahsinul Qiraah. Sebelumnya, bagi anak-anak Ustadz yang belum berkenalan dengan saya, hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah sebentar, loading dia. Nama saya adalah Fathur Rahman Ansori. Fathur Rahman Ansori. MPD. MPD apa Ustaz? Master Pendidikan. Nanti kamu tahu apa itu Master Pendidikan. Ustaz, panjang kali namanya. Ya udah, boleh disingkat. Cukup panggil Ustaz Fahri saja. Fahri. Fathur Rahman Ansori. Fathur, karena kita belajar Tahsinul Qiraah, akan saya beritahukan apa makna dari nama saya. Fathur berasal dari kata fataha yang artinya pembuka. Fathur Rahman dalam bahasa Arab sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman, pengasih, penyayang. Ansori berasal dari kata nasoro, ansor. Kalau kita bercerita tentang hijrahnya Rasulullah, orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah itu dikatakan muhajirin, orang-orang yang hijrah. Sedangkan orang-orang yang tinggal di kota Madinah menyambut kedatangan Rasulullah itu dikatakan kaum ansor, penolong. Jadi Fathur Rahman Ansori, pembuka kasih sayang dan pertolongan. Itulah arti nama saya. Jadi anak-anak sekalian, coba nanti setelah ini kamu coba cari apa arti namamu itu. Nama yang diberikan oleh orang tuamu apa artinya? Coba cari. Ustadz, saya nggak tahu artinya. Coba cari tahu. Bahasa Jawa ada, bahasa Padang ada. Coba cari tahu apa arti nama yang diberikan oleh orang tuamu kepadamu. Baik, ini nama saya. Saya alumni dari SD TPI Medan. Oh, dari TK ya. TK saya TK Musdalifah, Jalan Garuk 6. SD TPI Taman Pendidikan Islam, Jalan SM Raja, depan loket bus ALS kalau kalian tahu.
Setelah tamat dari SDTPI, saya melanjutkan ke MTS Muallimin Unifa Medan. MTS Muallimin, saya jadi tamat dari Sanawiyah Muallimin. Kemudian setelah tamat MTS Muallimin, saya masuk MA Madrasah Aliyah Muallimin Unifa Medan. Jadi saya tamatan Sanawiyah Aliyah, tamat Aliyah saya masuk ke UIN Sumatera Utara, UINSU, jurusan Pendidikan Agama Islam, PAI. Ya. Kemudian saya melanjutkan namanya pasca sarjana. Ustadz, pasca sarjana itu apa? Tamat dari kuliah kita boleh kuliah lagi sampai S2 namanya. Juga di UIN Sumatera Utara, pasca sarjana jurusan PEDI. PEDI apa Ustadz? Pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam. Ini penting Ustadz, ada nomor HP WA? Ada. Karena kita akan melaksanakan pembelajaran daring setengahnya, walaupun kita akan bertatap muka seminggu sekali. Nomor HP saya atau nomor WA saya 0813 6244 9617. WhatsApp. Hanya chat only ya, jangan telepon dari WhatsApp. Chat only. Hanya chat saja, pesan saja. Baik. Ini nama saya Fathur Rahman Ansori, panggilannya Fahri. Sekolah, riwayat sekolah TK Musdalifah Jalan Garu 6, SD TPI Taman Pendidikan Islam Jalan SM Raja, MTS Muallimin Unifa Medan Jalan SM Raja, Madrasah Aliyah Muallimin Unifa Medan Jalan SM Raja juga. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pendidikannya jurusannya Pendidikan Agama Islam. Kemudian melanjutkan pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara juga, jurusan Pendidikan Agama Islam. WA-nya 0813 6244 9617. Baik, anak-anak Ustaz sekalian. Ustaz, sosial medianya ada. Ya, nanti kita juga akan menggunakan sosial media. Baik, nanti ada tugas-tugas yang harus diupload via Instagram ataupun YouTube yang harus kalian laksanakan anak-anak sekalian. Ini nanti nih Instagram saya Fathur Al-Banjari ya, 1234 kiriman, 1781 pengikut. Ini followernya ya, lumayan banyak lah. Yang diikuti juga banyak juga. Nih SD Taman Pendidikan Islam tahun 2005, MTS Muallimin tahun 2008, Mas Muallimin tahun 2019, PAI 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2015, pasca sarjana UINSU tahun 2015. Ya, ini Instagram saya. Ya, Instagram saya. Boleh sendiri nanti dicek nanti ya. Kemudian akun YouTube-nya ada Ustaz? Ada. Akun YouTube-nya Fathur Al-Banjari. Ini dia, Fathur Al-Banjari. Subscriber banyak Ustaz? Iya, banyak alhamdulillah. Karena udah lama buatnya. 4.000 subscriber ya. Ini YouTube saya. Nanti saya akan upload video dari YouTube. Anak-anak boleh melihatnya dan berikan komentar yang positif di situ. Ya. Kemudian pelajaran yang kita ampu, yang kita pelajari nanti belajarnya apa Ustaz? Nama pelajarannya Tahsinul Qiraah. Tahsinul Qiraah. Tahsinul Qiraah. Ya. Apa itu tahsinul qiraah? Tahsin berasal dari kata hasana, ya.
Tahsinul qiraah, tahsin berasal dari kata hasanah yang artinya membaguskan, qiraah berasal dari kata qira'a yang artinya bacaan. Jadi tahsinul qiraah artinya membaguskan bacaan. Membaguskan bacaan apa? Membaguskan bacaan Al-Qur'anul Karim. Baik, sebelum kita lebih lanjut tentang pembelajaran kita, saya akan memperkenalkan apa sekolah kita ini berasal dari mana ya. Sekolah kita Madrasah Sanawiyah Mu'allimin Unifa Medan, lahir pada tahun 1958, 62 tahun yang lalu. Universitas Madrasah Sanawiyah Mu'allimin itu berasal dari Universitas Al-Wasliyah, Universitas Al-Wasliyah Unifa, yang lahirnya, yang berdirinya juga pada tahun 1958. Universitas Al-Wasliyah itu berasal dari Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah itu berdiri pada tanggal 30 November 1930 di Medan. Ya, pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah itu adalah pertama Syekh Muhammad Arsyad Lubis, kemudian Syekh Abdurrahman Shihab, Syekh Muhammad Yunus, dan Haji Udin Syamsuddin. Al-Jam'iyatul Wasliyah berarti Al-Jam'iyah, perkumpulan wasliyah yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, menghubungkan antara hubungan hablum minan nas dan hablum minallah, hubungan dengan manusia dan hubungan kepada Allah ya. Jadi Al-Jam'iyatul Wasliyah berdiri 15 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Al-Wasliyah itu mempunyai guru pendiri bernama Syekh Muhammad Arsyad Lubis. Ya, para pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah ini mempunyai guru bernama Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum ini merupakan mufti kerajaan Delhi Istana Maimun Medan. Ya, Istana Maimun, apa namanya? Masjid Raya Al-Maksum, ya. Itu mempunyai Syekh Hasan, bukan punya Syekh Hasan Maksum, maksudnya muftinya itu. Mufti itu apa, Ustaz? Mufti itu adalah menteri agamanya ataupun majelis ulamanya yang menetapkan fatwa, yang memberikan halal atau haram pada suatu perkara. Syekh Hasan Maksum namanya. Syekh Hasan Maksum ini merupakan guru-guru dari pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Syekh Hasan Maksum ini juga mempunyai guru bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di kota Makkah. Dulu namanya Hijaz sebelum menjadi Makkah ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini merupakan putra Indonesia yang menjadi mufti kerajaan Hijaz di kota Makkah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini merupakan orang Padang, Minangkabau ya. Punya murid namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum punya murid namanya Syekh Muhammad Arsyad Lubis, Syekh Abdurrahman Shihab, Syekh Muhammad Yunus, Haji Udin Syamsuddin, mendirikan sebuah perkumpulan atau organisasi yang bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ingat ya anak-anak Ustadz, ini pendirinya belum semua ya, ada lagi yang lain. Coba nanti cari siapa pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Coba search di Google, nanti ada itu jawabannya. Dan juga tahun lahirnya Universitas Al-Wasliyah kan tahun 1998. Tanggal berapa coba? Saya ingat bulan Mei, tapi tanggal saya lupa, coba nanti dicari ya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga mempunyai seorang murid bernama Syekh Haji Hashim Asy'ari. Pulang dari Mekah setelah belajar ke Jawa, mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga mempunyai murid bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pulang ke kotanya, kampung halamannya di Pulau Jawa juga, mendirikan satu organisasi bernama Muhammadiyah. Jadi Al-Jam'iyatul Wasliyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu merupakan saudara seperguruan, satu guru, bersaudara guru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itulah sejarah singkat tentang Al-Jam'iyatul Wasliyah. 1930 lahirnya di kota Medan. Coba sampai saat ini udah berapa tahun umur Al-Wasliyah, coba ya anak-anak sekalian coba cari nanti ya. Lahir Al-Wasliyah tahun 58, lahir pula Universitas Al-Wasliyah.
Lahir Universitas Al-Wasliyah, lahir pula lah madrasah. Ini dia, Madrasah Persiapan Unipa. Namanya Madrasah Persiapan Unipa. Kenapa Madrasah Persiapan Unipa? Karena madrasah ini, sekolah ini dibentuk, didirikan untuk para calon-calon mahasiswa, mahasiswi yang akan berkuliah di Universitas Al-Wasliyah. Beriring jalannya waktu, Madrasah Persiapan Al-Wasliyah itu berubah nama, Madrasah Persiapan Unipa berubah nama menjadi Madrasah Muallimin. Muallimin itu artinya guru-guru. Jadi Madrasah Muallimin ini diciptakan untuk membentuk orang-orang yang siap mengabdikan hidupnya dirinya menjadi seorang guru. Muallimin alama, ya, muallimin guru-guru. Dulu Madrasah Muallimin ini berada dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi belum ada Madrasah Nawiyah, belum ada Madrasah Aliyah. Kelas 1 sampai kelas 6, dan itu bentuknya pondok asrama. Boleh ada yang bisa asrama, menginap, boleh juga pulang ke rumahnya lagi. Ada yang asrama, ada yang tidak, ya. Nah, setelah terjadi SKB 3 Menteri, SKB Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, dan satu lagi Menteri apa saya lupa, maka dipecahlah ada Madrasah Sanawiyah Muallimin dan Madrasah Aliyah Muallimin sampai sekarang. Dan pada saat ini kita mempunyai Madrasah Sanawiyah Muallimin full day yang terletak di Jalan Garo 1 Medan. Anak-anak sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, Madrasah Muallimin atau Madrasah Sanawiyah Muallimin kita sekarang dipimpin oleh kepala madrasah, yaitu Ustadz Dr. Andes Kasran MA, ya, Dr. Andes Kasran MA. Wakil M1, wakil kepala madrasah 1 itu Ustadz Muhammad Muhayyan MA, ya, bidang kurikulum. Ustadz Muhayyan MA juga nanti akan masuk sama kalian pada mata pelajaran faraid. Kemudian WKM 2, wakil kepala madrasah 2 bagian keuangan atau bendahara, itu Ustadz Haji Muhammad Syukur Abrazain BA. Ya, Ustadz Syukur ini merupakan gurunya Ustadz Muhayyan, gurunya saya, gurunya Ustadz Irham Azmi. Makanya Ustadz Syukur Abrazain ini adalah guru dari guru-guru. Jadi tolong anak-anak sekalian untuk menghormati Ustadz Syukur ini, ya. Guru tua sesepuh kita, guru kita, ulama kita yang ada di Muallimin. Nanti Ustadz Syukur akan masuk sama kita mata pelajaran hadis, namun di kelas 9. Doakan Ustadz sepanjang umur agar kalian bisa berjumpa dengan Ustadz Syukur untuk mendapat keberkahan ilmu yang diajarkannya. Ustadz Kasran juga nanti akan masuk pada mata pelajaran fikih kelas 9 juga. Dan terakhir WKM 3, wakil kepala madrasah 3 bagian kesiswaan, nanti yang bandel-bandel yang bermasalah akan berhadapan dengan Ustadz Irham Azmi SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Jadi mudah-mudahan anak-anak jangan sempatlah masuk ke ruangan Ustadz Irham Azmi, ya, kalau dalam hal yang negatif. Tapi kok hal positif boleh, ada perlombaan, ada kegiatan, nanti dipanggil juga sama Ustadz Irham Azmi untuk diikut sertakan karena prestasi, bukan karena kelakuan yang tidak baik. Kemudian terakhir, koordinator Madrasah Sanawiyah Muallimin full day itu saya sendiri, Ustadz Fahri. Itu tentang sekolah kita dan sejarah singkat berdirinya Muallimin yang berawal dari Universitas Al-Wasliyah. Universitas Al-Wasliyah itu didirikan oleh organisasi kita yang bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah didirikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, ya, Syekh Muhammad Arsyad. Nah, buku yang kita gunakan nanti pada pelajaran Tahsinul Qiraah adalah pelajaran tajwid untuk murid-murid madrasah yang baru mulai belajar membaca Quran oleh Al-Ustadz Muhammad Arsyad Thalib Lubis, seorang pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ditetapkan menjadi kitab pelajaran pada madrasah Al-Jam'iyatul Wasliyah bahagian tajwid tahun kedua, cetakan 1984. Diterbitkan oleh Sumber Ilmu Jayamin. Ustaz siapa nih Muhammad Arsyad Thalib Lubis? Syekh Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Syekh Arsyad
Muhammad Arsyad Thalib Lubis merupakan salah seorang pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah dan juga seorang tokoh nasional yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pimpinan wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah, yaitu Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, untuk dijadikan pahlawan nasional, ya. Syekh Arsyad Thalib Lubis. Kita lihat di Google siapa beliau. Nah, ya. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis ini yang berbaju putih, celana putih, kopiah hitam. Sampingnya itu Insinyur Soekarno, merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi Ustadz Arsyad Thalib Lubis, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis ini merupakan salah seorang pejuang nasional, tokoh nasional, ya, yang juga ikut serta dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan saya mendapat kabar ya dari guru-guru saya, Pancasila yang dicetuskan itu juga beberapa idenya datang dari guru kita Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis ini bukan orang sembarangan, ya, bukan ulama ecek-ecek, tapi ulama berkaliber nasional, bahkan ulama berkaliber internasional. Nah, kembali kepada kitab kita. Jadi pelajaran kita namanya Tahsinul Qiraah. Kitab yang kita baca nanti adalah kitab tajwid karangan Al-Ustadz Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Muhammad Arsyad Thalib Lubis ini salah seorang pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ya, kita besarkan dengan nampaknya. Jadi kitab pelajaran tajwid karangan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Nanti insya Allah PDF-nya akan saya kirimkan kepada anak-anak sekalian melalui grup-grup WA kelas masing-masing. Sedikit tambahan, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis ini juga mempunyai banyak karangan kitab yang akan kita pelajari di Madrasah Sanawiyah Mu'alimin. Salah satunya Tahsinul Qiraah, nanti Ushul Fikih, nanti juga karangan beliau. Qawaidul Fikih juga karangan dari Ustadz Muhammad Arsyad Thalib Lubis, dan beberapa karya-karya lainnya akan dipelajari, dan banyak sekali karya-karya beliau. Yang paling terkenal adalah tentang buku perbandingan agama Islam dan Kristen, ya. Bahkan saat beliau wafat tahun 1972 di Kota Medan, itu dikatakan bahwa jasad beliau itu jalan sendiri ke liang lahat. Maksudnya bangun lagi, bukan. Maksud jalan sendiri itu saking banyaknya yang hadir pada saat itu untuk mensolatkan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis dari Tanjung Balai, dari Tanjung Pura, Langkat, ya, Rantau Prapat, bahkan dari Malaysia, dari seluruh Nusantara ini ingin bertemu, ingin menyolatkan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Setelah disolatkan, jadi jenazahnya itu dipapat, ganti-gantian memegangnya sampai ke kuburannya. Jadi nggak pernah dikotong. Jadi apa? Itulah saking cintanya manusia, saking cintanya umat kepada Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari kitab yang dibuat olehnya, kita akan mendapatkan keberkahan ilmu yang telah diberikan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, salah seorang pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah, dan sekarang juga sedang diusahakan oleh pimpinan wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah untuk menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Baik, itulah pelajaran Tahsinul Qiraah, dan inilah kitab yang akan kita pelajari 1 tahun ke depan. Kemudian anak-anak sekalian, MTS Mu'alimin juga mempunyai sosial media. Pertama Instagram, ya, MTS Mu'alimin, tolong di follow. Kemudian ada akun YouTube Madrasah Sanawiyah Mu'alimin, ya. Akun YouTube Madrasah Sanawiyah Mu'alimin. Nanti video-video pembelajaran dari guru-guru kita akan dimasukkan ke YouTube Madrasah Sanawiyah Mu'alimin. Jadi tolong anak-anak sekalian nanti
menontonnya sampai habis, dilihat, dicermati, dipahami, kemudian di like, ya, di like, share, and subscribe. Ya, di subscribe, diikuti, dan berikan komentar-komentar positif di setiap video pembelajaran. Ya, nanti kita lihat siapa yang paling aktif dalam bersosial media di akun media sosial milik sekolah kita, dan ada juga akun Facebooknya yaitu MTS Muallimin. Silakan diikuti ya, MTS Muallimin. Nah, ini dia. Nanti informasi juga akan banyak di-share melalui akun media Instagram dan Facebook ya. Ini MTS Muallimin. Ya. Baik anak-anak sekalian, sekianlah perkenalan singkat saya dan juga perkenalan tentang sekolah kita dan pelajaran kita, yakni pelajaran tahsin qiraah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, kita bisa bertemu kembali dengan suasana yang normal, bukan new normal, di sekolah kita tercinta, Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan, kelas full day. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.